Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar anak soleh dan anak soleha hari ini? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Anak-anak sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, kita masih di pembelajaran tema 4, di subtema 2, kita akan membahas pembelajaran 3 sampai dengan 6 dengan muatan pelajaran IPS, PPKN, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu harapan dari Ustazah, kalian mampu memahami arti dari pembangunan sosial, budaya, serta aspek-aspeknya, dan juga agar kalian memahami bermacam-macam interaksi dan juga kalian mengetahui macam pola tari lantai. Oke, sudah siap untuk belajar kita kali ini? Semoga siap ya. Ya, kita masuk di pelajaran IPS. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Apa itu sosial dalam pembangunan sosial budaya? Ya, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa. Bidang bahasa adalah sebagai identitas bangsa, selain juga alat komunikasi kita. Kemudian aspek yang kedua adalah adat istiadat dan tradisi. Serta aspek selanjutnya adalah hubungan manusia dengan alam. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah bahasa, adat istiadat dan tradisi, dan hubungan manusia dengan alam. Aspek pembangunan sosial budaya yang tadi ada 3 aspek. Bahasa yang pertama adalah sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Jadi wajib orang yang berkebangsaan bangsa Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kemudian aspek yang kedua adalah adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat dan tradisi, dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Ya. Jadi adat istiadat ini merupakan aturan-aturan yang menertibkan perilaku masyarakat di suatu daerah. Ini sebagai undang-undangnya. Aturan-aturan tertulis ataupun tidak yang harus ditaati oleh masyarakat setempat supaya masyarakat di situ berkehidupan yang teratur. Ya, yang ketiga adalah interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini jadi alam yang ada di sekitar kita seperti kayu, kita olah menjadi
berbagai bahan jadi, mungkin seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Silahkan kayu digunakan untuk bahan-bahan seperti mungkin papan ya, rumah, akan tetapi jangan lupa untuk menanam kembali. Diadakan reboisasi. Ketika pohon itu ditebang, maka seseorang itu mempunyai kewajiban untuk menanam lagi supaya terus terlestarikan, tidak terputus. Ya, ada juga interaksi dalam bidang pendidikan. Jadi manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Dia akan membutuhkan bantuan orang lain. Interaksi tersebut dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Ada 3 jalur yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, informal, dan non-formal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal ya seperti sekarang ini, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini dinamakan pendidikan formal. Adapun pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Ya. Contoh, PAUD, kursus musik, menari, dan bimbingan belajar. Ini hanya orang yang ingin mempunyai keahlian lebih atau pengetahuan lebih, sehingga apabila dia tidak mendapatkan dari formal, di formal tidak diajarkan, bisa mengambil non formal untuk belajar di non formal. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Apa itu? Yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh pendidikan dalam keluarga. Mungkin di antara kita ada orang tuanya mempunyai keahlian, mempunyai suara yang bagus dalam membaca Al-Quran, maka seorang anak belajar sendiri dengan ayahnya supaya mempunyai suara yang bagus. Atau mungkin di lain sisi ada orang tua yang mempunyai keahlian mengukir atau menulis kaligrafi, maka seorang ayah mengajarkan anaknya sendiri. Ini dinamakan sekolah informal. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya berdiskusi. Ya, ada pergaulan antara siswa dengan siswa. Itu interaksi itu ada pergaulan, berkomunikasi, di situ ada timbal balik ya. Contohnya adalah berdiskusi. Kemudian interaksi siswa dengan guru. Contohnya guru menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Ketika siswa tidak memahami apa yang terdapat dalam buku, maka siswa bertanya kepada guru tentang arti atau penjelasan hal-hal yang tidak dia mengerti dari buku. Kemudian yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya, siswa mendengarkan penjelasan siswa dari guru. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Ya. Kemudian yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Contohnya siswa mengunjungi tempat wisata atau siswa pergi ke pasar. Di situ akan ada interaksi antara
jual dan pembeli. Siswa mengunjungi tempat wisata, berarti siswa itu ingin memiliki pengetahuan lebih. Ya. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ya. Kita hidup bermasyarakat. Hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka kita mempunyai tanggung jawab sebagai warga, sebagai penghuni atau yang mendiami suatu desa, maka kita mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab di lingkungannya, misalnya seperti saling menghormati sesama tetangga dan kepada siapa saja. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Itu tanggung jawab. Kemudian menolong siapa saja yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, berperan aktif dalam mengambil keputusan. Jadi ada 4 tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Ya. Selanjutnya, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara bermusyawarah sampai titik mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan pemungutan suara, voting. Yang menentukan adalah suara terbanyak. Suara terbanyak dialah yang menang. Seperti pada gambar, orang sedang melakukan musyawarah. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Selain siswa atau kita sebagai warga masyarakat mempunyai tanggung jawab di lingkungan masyarakat, seorang siswa pun mempunyai tanggung jawab di lingkungan sekolah. Apa tanggung jawab sebagai siswa? Yang pertama adalah belajar dengan tekun. Belajar karena usia-usia yang masih muda itu sangat baik untuk digunakan untuk belajar. Walaupun belajar itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, harus terus belajar. Jadi belajar dengan tekun itu hukumnya secara agama adalah wajib bagi seorang muslim atau muslimah, seorang laki-laki ataupun perempuan. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti kegiatan di sekolah seperti upacara bendera, piket, dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab yang keempat adalah menjaga kebersihan sekolah. Jadi menjaga kebersihan sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab semua yang ada di sekolah. Entah itu siswa ataupun guru ataupun karyawan dan lain sebagainya. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kalau tadi ada tanggung jawab di lingkungan sekolah, sekarang lebih menjurus ke dalam kelas. Sebagai seorang pelajar memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru kepada siswa. Nah, ini adalah tanggung jawab kita atau kalian berada di dalam kelas, yaitu mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Kemudian mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian setelah tugas itu selesai, maka mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, kita beralih ke pelajaran SBDP. Tarian yang ditampilkan oleh sekelompok penari membutuhkan pola lantai. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Tarian yang menggunakan pola lantai menjadi tarian lebih
indah. Pola lantai itu dibagi menjadi 3. Sebenarnya ada 2 jenis, pola lantai lurus dan melengkung. Akan tapi yang lurus itu bisa dikembangkan menjadi beberapa macam. Pola lantai yang pertama adalah vertikal, itu lurus ya, bentuknya lurus. Kemudian pola lantai diagonal, ya, dari sudut ke sudut seperti menyilang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung, setengah lingkaran kalau melengkung, dan ini bisa jadi juga melengkung kalau dua menjadi sebuah lingkaran. Contoh dari pola lantai vertikal yaitu lurus, ini seperti yang dilakukan tari Saman di Aceh. Kalian lihat berbaris lurus ya. Kemudian juga contoh kedua yang berpola vertikal seperti tari perang, yaitu dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, sekarang adalah contoh pola lantai diagonal. Ini contoh tari dari Jambi, tari Sekapur Sirih. Ini berbentuk diagonal. Atau tari pendet dari Bali. Ini juga berbentuk diagonal. Contoh lagi dari pola lantai melengkung, yaitu datang dari tari kecak dari Bali. Ya, kalian lihat gambarnya, mereka melingkar. Kemudian juga tari legong dari Bali juga, itu dia melengkung ke belakang ya. Itu. Jadi pola lantai di dalam tari kreasi daerah itu memiliki makna, memiliki arti yang sangat mendalam. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Kalau garis lurus itu memberikan kesan lembut, sedangkan garis mendatar memberikan kesan istirahat. Sedangkan garis melingkar atau melengkung lebih memberikan kesan manis. Sedangkan diagonal memberikan kesan kuat. Itu adalah arti dari kreasi pola lantai dalam tari dari berbagai daerah. Oke, terima kasih. Ustaz cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.